Kalau kayak lo kedua, dari itu dengan kesor. Siapa itu lo kedua lah? Ya kita lo anu. Siapa namanya kan? Kalau itu memang enggak ya Helon. Atau pintar. Jatuhnya Jadi Terus lu bakal cacau. harus dia. Itu kita laku doa ya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan manusia, Tuhan jika pada suatu hari gue dikasih kami Tuhan telah berkenan itu sebagai tanda kemurahan Tuhan dalam kehidupan Bapa di surga, biar kiranya Engkau Tuhan menerima kakek ini Tuhan di dalam tempat kerajaan surga yang telah Engkau sediakan. Demikian juga Bapa di surga bagi kami anak cucu, menantu dan cici Tuhan yang ditinggalkan oleh orang tua kami ini. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon perlindungan dan pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kiranya Engkau Tuhan berkati kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Selama kakek kami ini hidup Tuhan, mungkin ada segala salah kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan, mengampuni akan segala dosa dan salah kami. Demikian juga kakek kami ini Tuhan, kami relakan Tuhan yang menghadap Bapa di surga dengan penuh kemurahan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan kuasa perlindungan Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lepaskan kakek kami bagi. Haleluya. Tapi di saatnya kau makan kali ini. Engkau melihat ini baju-baju barata
Sekarang Kak. Bahan itu ya sempurna yang masuk TV kita membawa kita ayo nama janda TV jangan buka ya jelas itu salib aja dulu kue salib ini ya ano agak kan hah lagi mobil mau perni lagi dia salib Hitam, hitam mak, Hitam nama? kalau kami nggak Hitam mak? ya kalau kami bukan. Hitam nanti baju pakai yang tentara ya. Ya aku dia dibikin pak, habis ya ketran. Dia dilumpur kipas lumawar kipas lumawar kipas mama kipas kita murah sama sampai warna kiam kamu senapkin anak peduli rasa itu anak peduli rasa waduh buka Tempatkan senang bapak nan ini kuan itu Hindu mawar ya kalau dia dengan mama dia kepingin dia kepingin hari ini rangka-rangka cuma rangka-rangkanya songkok anda senami baca kalau jatuh hati anak berat babi ayo untuk mawar sambil tebe sambil pakai pas datang bahali urusan beli penimbi nilucan nyanyikan dia nih nilu kian terlalu menarik golongan mama menaikkan. Saat ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara serta sidang perkabungan, di mana sama-sama kita ketahui kita akan segera memasuki acara pemberangkatan jenazah almarhum ayahanda tercinta kami, Sarah Untung atau Bapak Nuni. Baiklah,
sebelum acara kebaktian perlu kami beritahukan kami ulangi. Baiklah, sebelum acara kebaktian pemberangkatan, acara pembacaan riwayat hidup dan sambutan-sambutan kita lakukan di tempat ini, di tempat atau di tempat pemakaman kilometer 2,5. Kita menyelenggarakan acara kebaktian pemakaman dan perletakan karangan bunga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kami dahului dengan pembacaan riwayat singkat almarhum ayahanda tercinta kami, Sarah Untung atau Bapak Nuni. Riwayat hidup singkat almarhum Sarah Untung atau dipanggil hari-hari Bapak Nuni. Almarhum dilahirkan di Desa Pahandut pada tanggal 1 April 1897, tepatnya 106 tahun silam. Akan berangkatkan jenazahnya ini ke tempat pemakaman terakhir. Ayah Untung, Indo Demar juga telah almarhum. Dan yang kelima, Iman Untung masih diberi Tuhan untuk hidup sampai saat ini. Nomor 6, Lumi Untung atau Indoline juga telah almarhum. Tamin Untung atau Bapak Suki almarhum. Panji Untung, Bapak Gumer almarhum. Sinjin Untung, Bapak Salim juga telah almarhum. Dan yang ke-10, Rani Untung, Ibu Cembi juga telah almarhum. Untung kandung mempunyai 2 saudara kandung masing-masing. Yang pertama, Rohong kandung atau Bapak Gasan. 2, Bowo kandung atau Ibu Nara. Riwayat pendidikan, almarhum dilahirkan di Pahandut tanggal 1 April 1897. Pendidikan terakhir Teknik Power tahun 1982, masuk ke jalan berjuang dengan Islam Menteri Khusus Islam ditugaskan pada tanggal 8 Juni di Jakarta tahun 1981 dengan kurang keputusan dari Sri 1218 Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Udara. Riwayat kawin almarhum Sarah Untung kawin dengan Yuda Ahmad Muhammad Setiawan Prabu di Desa Sigi, Kecamatan Kabupaten. Dikaruniai 12 orang anak, 2 orang meninggal, 10 orang masih hidup. Kesemuanya perempuan, masing-masing Nuni, Neng, Sipi, Ibu Neri, Mawar, Epi, Dewi, Neri, sebanyak 20 orang. Riwayat sakit almarhum menjelang akhir hidupnya, almarhum tidak mengalami sakit secara medis,
yang sakit penuaan. Berhubung sudah tua usia almarhum mengalami mata rambut pendengar sudah kurang. Menjelang akhir hidupnya almarhum sempat berpesan supaya untuk mengumpulkan anak-anak dan cucu-cucunya pada hari Selasa tanggal 22 April 2003 tepatnya jam 7.30 pagi. Rupanya Tuhan berkehendak lain, almarhum sempat berdoa dan setelah itu almarhum menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan tenang. Selamat jalan ayanda tercinta, semoga diterima di sisi Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tentang keselamatan dari majelis terkait dengan semangat dan ibu sebagai masalah tertinggal dan keselamatan Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara pasangan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus dan bagaimana kita juga dilakukan dan dilakukan yang khusus pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pemuda Kalimantan Tengah yang telah hadir pada kami untuk dalam rangka dan masa jenazah orang tua kita yang bertikai. Dan ini merupakan suatu yang besar bahwa seorang ini kalau merupakan sebagai seorang tokoh veteran Republik Indonesia. Jadi untuk hadirin untuk saya tahu bahwa alhamdulillah pemuda bangsa muda itu mengantar jenazah ini. Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati dan juga Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama tentunya kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena pada saat ini kita masih memiliki jalan hidup dan kesehatan dan mampu kita hadir di tempat besar ini itu dalam rangka kita bertemukan jenazah almarhum ini. Kami atas nama majelis Kongres Tuhan dan seluruh
Terima kasih atas nama seluruh keluarga. Saya dan terima kasih atas kehadiran dari ibu-ibu dan bapak-bapak saudara sekalian yang dapat hadir pada kesempatan siang ini, yaitu dalam rangka memberangkatkan jenazah almarhum Bapak kami tercinta di Sara Untung yang kebetulan menjadi salah satu anggota veteran yang di Palangkaraya. Oleh karena itu kami sebenarnya pada kesempatan ini sekaligus sebagai atas nama keluarga juga atas nama Ketua Cabang Legiun Veteran Kota Palangkaraya menyatakan hormat bersama kepada anak-anak kami, yaitu dari TPM yang dipimpin oleh anak kami Jansen Binti, yang mana dari tadi pagi sudah siap dengan pasukannya untuk penghormatan terakhir kepada paman kami atau ayah kami yang tercinta ini. Oleh karena itu kami sekali lagi menyampaikan hormat, penghargaan dan terima kasih kepada anak kami TPM. Kemudian kami juga tidak lupa menyampaikan hormat dan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah siap akan melayani kita dalam kebaktian hiburan di rumah ini. Kemudian kami juga mengundang dua malam waktu mulai malam ini dan malam besok, yaitu pada jam 7 sampai selesai jam 7 malam dan jam 19 jalannya Widi, yaitu ada kebaktian hiburan di rumah ini Jalan ART nomor 25, sehingga kami mengundang dengan hormat kepada kita sekalian seluruh keluarga, bahkan seluruh rekan siapa yang berkenan hadir. Yang sebelumnya kami sampaikan terima kasih. Kemudian tidak lupa juga kami menyampaikan permohonan maaf karena mungkin panjang lebih tadi disebut 110 tahun, 106 tahun, 105 tahun ini jelas beliau tidak perhubungan yang validasi dengan Kristus. Baiklah, kita persiapkan kita masuk ke dalam ibadah pengangkatan jenazah Bapak kasih kita Sara Untung atau Bapak Noni, dan kami telah persiapkan nyanyian. Kita menyanyi dari nyanyian. Baiklah, kita mulai pada pengangkatan jenazah yang hari ini. Dialah yang satu-satunya yang tidak tahu kepada malam, bersemayam dalam neraka yang tak sendiri, seolah tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Pertolongan kita ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan sejahtera kiranya turun atas saudara dari dalam nama dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat memuji Tuhan, nyanyi dari nyanyi akan pambelongku ayat 1, 2, dan 3. Oh
Ya Allah yang berkau, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami tunduk di hadapan Tuhan yang berkuasa. Kami menyembah kepada Tuhan yang suci dan layak disembah. Kami berseru kepada-Mu karena Tuhan dapat dipercaya, dan kami yakin Tuhan mengetahui keadaan kami. Kami manusia bawaan, dan sekarang ini kami berduka cita. Hanya kasih-Mu yang dapat menghibur dan memberi kekuatan bagi kami. Kehidupan kami yang berduka cita sekarang ini, di bawah pengelolaan penderitaan seperti ini, kami boleh menerima berkat-Mu. Kiranya Roh Kudus membawa kami lebih dekat kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami, supaya kami memiliki hidup yang kekal dan diterima dalam kerajaan-Mu. Amin. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau mengembalikan manusia kepada kebenaran dan kebenaran. Kembalilah hai anak-anak manusia. Ajarlah dan melayani sehingga boleh berpegang dan tidak perkampungan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 90 khusus yang kita baca ada 2 yang akan 2. Ini adalah sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ini suatu pemahaman Musa tentang Allah yang hitam, di mana Musa menyadari akan dirinya adalah atau sebagai ciptaan Allah, Allah yang menciptakannya, dan dia juga sadar ciptaan Allah penuh kepadaan, ciptaan Allah yang makhluk, ciptaan Allah yang sangat tergantung atas kehendak Allah sang pencipta itu, sebagaimana ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada Dia dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Jadi manusia sangat tergantung pada kuasa dan jasa Allah. Saudara sedang perkampungan yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian suatu peristiwa yang selalu terjadi, di mana kemudian itu kuasa Allah yang kita lihat, di mana kuasa Allah sebagaimana ayat 3 tadi yang mengembalikan manusia kepada Dia. Roh
napas kehidupan itu kembali kepada pemiliknya. Kematian kita sama-sama mengetahui. Kematian adalah menjamak sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, sampai saat ini. Demikian juga terjadi terhadap apa yang kita katakan. Jadi kematian yang pasti terjadi itu selalu mendatangkan sukacita, selalu mendatangkan kesesakan. Inilah suatu tanda bahwa kita manusia adalah panah. Kita tidak berdaya, kita penuh keterbatasan karena kita sebagai ciptaan Allah. Saudara, doa Musa ini juga yang mengandung keterbatasan. Bahwa yang mengatakan, ia percaya kepada Allah, Sang Pencipta, yang penuh kuasa, yang kuat, yang mampu menolong, bahkan mampu memberikan suatu kehiburan. Sebab itu Musa, ia berkata dan ia hanya bersandar kepada Allah. Maka dia berdoa kepada Allah dalam ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Permintaan Musa juga permintaan kita. Tidak hanya sama seperti Musa, kita mau mengaku keterbatasan kita, bahkan kita mau bersandar hanya kepada Allah. Di mana Musa satu permohonan Musa, yaitu yang bijaksana, ia sedia benar-benar datang kepada Tuhan. Jadi kesediaan Musa ini kiranya menjadi kesediaan kita semua. Kita sedia menyelamati dan mengikuti akan panggilan Tuhan kita Yesus. Saat duka Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kuasa, penuh kasih, yang memaklumi keluarga yang berduka, yang mengetahui kepentingan satu keluarga. Namun saat seperti itu Yesus selalu mengajak kita. Kita dengar ajakan Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih dan berjuang keras, aku memberi perjalanan kepadamu. Tuhan Yesuslah tempat kita mau datang. Kita mau datang supaya kuasa dan kasih ada dan diam dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus berkuasa memberi pemahaman yang benar dan pengharapan yang semakin teguh kepada kita, kepada seluruh keluarga, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus pada kematian. Sebagaimana kata pengantar tadi dari keluarga, bahwa kematian itu bukan satu kesudahan. Kematian adalah awal untuk hidup yang baru di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Segala orang yang meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, ia adalah pemeliharaan Tuhan. Demikian Bapa yang kita kasihi, Bapa salah, ia ada dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian juga orang yang tinggalkan, orang yang sehingga kami sampai di pemakaman dan boleh melaksanakan pemakaman Bapa yang kami kasihi dalam kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dunia itu memang bukan tempat kediamannya engkau. Sebagai orang-orang yang beriman, kita berharap memperoleh tempat kediaman dan kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah,
kita berangkat dari rumah duka ini mengantar segala yang kita kasih di jalan Tuhan secara untung ke tempat peristirahatan yang menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terima kasih. Ayo Pak, ambil foto. Urut-urutan kendaraan didahului oleh sepeda motor yang membawa bendera, disusul oleh kendaraan roda 2, kemudian ambulan, kemudian kendaraan membawa salib dan karangan bunga, dan diikuti oleh roda 4. Terima kasih. Pasang. Merahnya kanan. Merah kanan. Usuk bengkau aja. Kanan itu. Keluarga dulu, ya jadi anak itu. Lapor upacara pemberangkatan jenazah almarhum Sarah Untung, anggota Legiun Veteran RI. Siap. Lanjutkan. Laporan kepada upacara. Lapor upacara pemberangkatan jenazah telah siap dilaksanakan. Laksanakan. Penghormatan kepada jenazah.
jenazah siap diberangkatkan. Laporan selesai. Laksanakan. Mga tama lang kasi nyambung nanti kok.
menyaksikan pemakaman jenazah almarhum Ayanda Tervita Sarah Untung di tempat ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan acara pemakaman segera dimulai, dan acara kebaktian pemakaman ini kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Waktu kami sedia saja. Tanah memang asal tubuh manusia, sebab itu ia pun kembali menjadi tanah. Akan tetapi Yesus Kristus yang pohon kehidupan akan menghidupkan tubuh orang yang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Karena demikianlah Juru Selamat kita bersabda, "Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati." Segala syukur bagi Allah yang mengingatkan kepada kita kemenangan dan pengharapan itu.
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sudah pertemuan yang terkasihi, sementara makam ditutup, jemaat menyanyi untuk 324. Anda itu terkasihi. Berkata telah pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ibadah pemakaman Bapak yang kita kasih secara utuh atau Bapak ini telah selesai, mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Kemudian peletakan gerangan bunga yang kedua dari Ketua Lingkungan Gereja Getsemani. Salib ten. Kemudian peletakan karangan bunga
dari Agus Septiami dan Agus dari Surabaya diletakkan oleh Sony. Kemudian dari Ketua Jemaat Bukit Goha oleh Bapak Sunganswa. Ini dari Gereja Talenta ini. Terima kasih Pak Sungan. Kemudian perletakan karangan bunga dari anak tertua almarhum. Kepada warga keluarga almarhum supaya mengambil tempat untuk menerima ucapan berlangsungkawa daripada saudara-saudara kita yang hadir pada saat ini. Jadi abri.